Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Seorang tabi'in yang bernama Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, faqad an'ama Allahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Faqad an'ama Allahu alayya bi ni'matain, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku dua nikmat. Wa la adri ayyuhuma afdal, aku tidak tahu dari dua nikmat ini mana yang lebih utama. An hadani lil Islam, nikmat yang pertama, Allah berikan hidayah aku agama Islam. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyyan, Allah tidak jadikan aku pengikut Haruri, Allah tidak jadikan aku pengikut Khawarij. Dua nikmat ini, ikhwan yang Allah muliakan, nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Nikmat pertama, nikmat Islam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Orang muslim Allah janjikan masuk surga. Oleh karena itu Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati atau meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah wafatkan kita di atas Islam. Karena kita semua yakin, ikhwah yang Allah muliakan, saya yakin-yakinnya bahwa api neraka ini tempat yang sangat mengerikan. Kita semua tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur Allah jadikan kita umat Islam. Yang kedua, Abu Aliyah berkata, walam yaj'alni haruriyan, nikmat yang kedua, nikmat yang besar, Allah tidak menjadikan aku pengikut Khawarij, tidak ikut-ikutan kelompok yang sesat, firqah yang menyimpang. Ini merupakan nikmat besar.
berada di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam nikmat besar, wajib kita syukuri. Allah berikan petunjuk kepada kita belajar Al-Quran, sunnah, belajar di depan ulama ahlu sunnah, asatidah ahlu sunnah. Ini merupakan nikmat besar yang wajib kita syukuri. Tidak masuk kepada kelompok-kelompok yang nyimpang, kelompok-kelompok yang sesat seperti Khawarij. Beliau berkata, walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikan aku Khawarij. Khawarij yang zaman dulu mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerangi Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib akhirnya juga memerangi mereka setelah mereka membuat kerusakan, dan setelah diberi peringatan beberapa kali oleh Ali bin Abi Thalib. Walam yaj'alni haruriyan. Ini dua nikmat besar, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Oleh karena itu ikhwanya Allah muliakan, Imam Ahmad rahimahullahu taala, doanya atau di antara doanya kepada Allah adalah, ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Di sunnah ini sebuah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Ikhwan yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang masalah keberkahan, masalah yang penting, berkah. Hidup seorang muslim ini atau seorang muslim harus perhatian dengan keberkahan. Dia harus melihat hidupnya berkah atau tidak, waktunya yang Allah berikan berkah atau tidak, umurnya berkah atau tidak. Karena tidak semua orang yang Allah kasih umur panjang berkah. Bisa jadi umur pendek berkah. Umat Islam umurnya antara 60 sampai 70 tahun, tapi berkah. Imam Nawawi rahimahullah berumur 40-an atau 45 tahun, tapi hidupnya dan waktunya berkah. Karyanya dari Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Al-Majmu', dan yang lainnya sampai sekarang kita baca. Riyadhus Shalihin di mana-mana kita baca. Keberkahan ini penting untuk kita bahas dan kita pelajari. Banyak nas dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keberkahan, yang menunjukkan tentang pentingnya materi ini untuk kita pelajari, tentang urgensi keberkahan. Jadi materi ini ikhwan Allah muliakan panjang sebenarnya, tetapi kita bahas dalam waktu antara maghrib dan isya, mudah-mudahan mencukupi untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa prinsip kita, prinsip hidup orang muslim bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar banyak harta, tapi bagaimana hidup kita berkah, bagaimana harta kita berkah. Keberkahan tidak dilihat dari banyaknya harta. Harta berkah atau tidak itu dilihat dari sisi lain. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami dengan Quran dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tidak berbicara masalah keberkahan atau tidak paham tentang keberkahan, atau tidak mengerti pentingnya keberkahan. Itu banyak sebab. Di antara sebabnya kalau kita perhatikan ada 3 hal yang penting. Yang pertama, karena kebodohan dari kita atau sebagian kita kaum muslimin tentang nas-nas syar'i dari Quran dan sunnah
yang menjelaskan tentang makna keberkahan. Banyak kaum muslimin yang tidak memahami Quran dan Sunnah yang berbicara tentang masalah keberkahan. Ini yang pertama. Sehingga mereka cuek, sehingga mereka tidak perhatian dengan prinsip yang besar ini, sehingga sedikit sekali keberkahan pada ilmu dan hidup mereka. Sebab yang kedua, kehidupan materialistis di zaman sekarang. Banyak manusia zaman sekarang yang pandangannya adalah pandangan materi, tidak melihat bagaimana keberkahan dari sisi syariat, lupa akhirat, atau lupa Allah, mengejar dunia, yang penting dapat dunia banyak, tidak perhatian mana yang halal, mana yang haram, sehingga tidak berkah hidupnya. Semakin dikejar dunia, semakin terasa panas. Setelah mendapatkannya, dia pun sakit. Setelah mendapatkannya, hidupnya berantakan, anak-anaknya pun berantakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwah yang Allah muliakan, disebabkan mungkin kita tidak berbicara masalah ini, makna keberkahan itu diambil oleh sebagian orang yang melakukan bid'ah, ya, sehingga istilah ngalap berkah, cari berkah, identiknya dengan bid'ah. Nyari berkahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada di antara mereka cari berkah dari gelas setelah diminumnya oleh ustaz atau kiai atau habib, rebutan. Setelah ustaz minum gelas, kiai minum gelas, atau habib minum gelas, rebutan. Di gelas itu ada berkah. Ya, gimana kalau ustaz atau kiai atau habib itu TBC? Ya, ini mengejar berkah, tapi tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencari berkah dengan ke kubur-kubur tertentu yang dianggap wali, padahal kuburannya bukan kuburan wali. Orang hanya mengatakan ini kuburan wali, dan kuburan wali juga tidak disunahkan. Ya, wali murid kata Bapak. Banyak wali murid, di mana-mana wali. Jadi gambaran mencari keberkahan identiknya dengan ini, sehingga sebagian yang belajar sunnah juga tidak perhatian masalah ini. Ngalap berkah, cari berkah, nanti bid'ah. Ya, Anda bisa sebutkan banyak cara cari berkah. Ada tempat yang dianggap keramat, didatangi, kemudian debunya diusap ke wajahnya, diusap ke tubuhnya, ya, katanya apa? Supaya berkah. Dan saya pernah dialog sama orang ini, saya nggak usah sebutkan apa yang diusap dan di daerah mana diusapnya, di tempat mana, karena zaman sekarang zaman viral, nanti disuruh minta maaf. Ya tidak? Anak tanya, Bu atau Mbak, kenapa Mbak ibu ngusap benda tersebut, diusap ke muka? Supaya laku, dapat suami, ya, supaya berkah. Ini kenyataan. Ini beberapa tahun yang lalu ketika anak masih kuliah di Mahat Ulum, anak tanya langsung, ya,
Ada juga Anda dapati di sebuah tempat ada air yang dianggap keramat. Kemudian dia bilang air ini kalau diminum dan dibawa pulang obat bagi segala sesuatu, berkah. Ini saingannya Zam-Zam. Ya tidak? Rasulullah SAW bersabda tentang Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat untuk apa dia diminum. Jadi sebagian orang menggunakan makna cari berkah ini identik dengan bid'ah. Jadi orang-orang menganggapnya kalau nyari berkah, wah ini bid'ah ya. Nah, dengan beberapa hal dan 3 sebab ini, maka banyak di antara kita yang cuek, tidak perhatian tentang mencari keberkahan. Padahal banyak nas di Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa? Keberkahan. Nah, sebelum kita bicara tentang itu, ikhwan Allah, ya kan? Kita bahas hal yang penting dulu dalam syariat. Apa makna keberkahan menurut syariat? Ya. Ada 2 makna keberkahan menurut syariat. Yang pertama, subutu al-khairi wa dawamuhu. Subutu al-khairi wa dawamuhu. Subut artinya apa? Dawam artinya apa? Langgeng. Langgengnya kebaikan. Tetapnya dan langgengnya kebaikan. Jadi kebaikan itu berlangsung terus, dawam. Ini arti yang pertama dari berkah. Jadi sesuatu yang diberkahi berarti pada sesuatu itu kebaikannya dawam, langgeng, subut, tetap. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kathratu al-khairi wa ziyadatuhu. Kathratul khairi wa ziyadatuhu. Kathra artinya banyak, ziyadah artinya bertambah. Banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan itu banyak dan kebaikan itu bertambah. Ini salah satu maknanya. Perhatikan, ini salah satu maknanya. Jadi maknanya 2. Makna berkah itu yang pertama apa? Langgeng, subutul khair wa dawamu. Yang kedua, kathratu al khair wa ziyadatuhu. Banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. 2 makna ini ada dalam nas Quran dan hadis. Di antaranya makna yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka barakat, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Tentang hal ini Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala di kitab beliau yang bernama Mufradat Al-Quran. Ada kitab, ikhwan, bagi yang ingin membaca tentang makna-makna Quran yang gharibnya di antaranya itu Mufradat Al-Quran, ya, karya Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, dan para ulama menganjurkan untuk tulabul ilmi membaca kitab ini. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, beliau berkata, wal barakatu subutu al-khairil ilahi fi syai'.
Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, keberkahan itu adalah dawamnya, langgengnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Langgengnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, kata beliau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Summiya bidzalik, dikatakan dengan hal tersebut, li thubutil khairi fihi thubutal ma'i fil birkah, karena dawamnya, tetapnya kebaikan pada sesuatu tersebut, seperti tetapnya air yang ada di birkah. Birkah itu artinya apa? Kolam, bak, sumur. Ya, kolam yang nggak bocor, air tetap berada di situ. Birkah, dari kata berkah. Jadi ada hubungannya birkah sama berkah. Ya. Wal mubarak, jadi sesuatu yang diberkahi, kata beliau, ma fihi dzalikal khair, yang ada di dalamnya kebaikan. Ya. Dan Allah sifati Al-Quran dengan mubarak. Kitabun anzalnahu wa hadza dzikrun mubarak. Al-Quran ini merupakan peringatan dan diberkahi, karena kata beliau, tanbihun ala ma yafidhu alaihi minal khairatil ilahiyah. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan ilahiyah yang tercurah dari Quran. Jadi Al-Quran disifati dengan mubarak dan dawam. Subhanallah. Kalau ingin keberkahan, kita baca Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Baca. Ya. Jangan lewatkan sehari dari Al-Quran. Baca Al-Quran. Apakah di pagi hari, atau di siang hari, atau di sore hari, atau di malam hari, baca Al-Quranul Karim, berkah. Baik, ini makna yang pertama, ikhwan, ya. Makna yang kedua adalah kathratul khair wa ziyadatuhu, banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan tersebut. Di antara makna ini ada disebutkan di dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah. Mubarakah. Lihat, Allah sifati berkah. Baik. Kenapa disifati berkah? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ja'alahu mubarakan litadha'ufil 'amali fihi fal barakatu kathratul khair. Dijadikannya Baitullah Al-Haram diberkahi oleh Allah karena berlipat ganda pahala dari amalan yang dilakukan di Masjidil Haram. Fal barakah kathratul khair. Dan berkah itu artinya banyaknya kebaikan. Salat di Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW, satu salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lain. Berkah tidak, ikhwan? Berkah. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita untuk bisa berkunjung kembali, dan yang belum berkunjung kembali atau belum berkunjung, Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Amin. Jadi kita kumpuli duit untuk berangkat ke sana, kemudian untuk sholat tidak rugi, karena sekali sholatnya itu 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Ya, kita nabung 50.000 sehari, 50.000, tidak masalah. Insya Allah berkah, Allah lipat gandakan. Ya,
atau 25.000. Yang penting ada niat. Subhanallah, ada nenek-nenek itu di daerah tertentu ya kawan, ketemu sama anak di Mekah. Dia bilang anak nyelengin, bukan nyelengin, nabung, celeng babi lagi. Anak nabung dari muda, subhanallah, untuk berangkat ke Masjidil Haram, subhanallah. Jadi semangatnya luar biasa. Orang-orang seperti ini yang membuat kita semangat, ya, semangat ibadah. Nah, kita kalau ingin semangat, lihat kawan-kawan yang semangat ibadah. Jangan bergaul dengan yang salah. Hidup nanti nggak berkah. Ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih paham tentang berkah, Anda akan bacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang pentingnya berkah. Jadi peranan keberkahan dalam hidup seseorang ini penting sekali. Peran berkah itu sangat menentukan. Ya. Ada beberapa hadis yang ingin Anda sampaikan supaya kita paham pentingnya berkah ini. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sebenarnya panjang, ya, berbicara tentang kemunculan Dajjal. Kemudian Allah utus Nabi Isa terakhir dan membunuh Dajjal, laknatullah. Habis itu muncul Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dimatikan Ya'juj dan Ma'juj. Di akhir hadis itu, hari-hari keberkahan, Rasul berbicara tentang bumi. Yuqalu lil ard, dikatakan kepada bumi, ambiti samarataki waruddi barakataki, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikan keberkahanmu. Dia dikatakan kepada bumi, balikan lagi keberkahan. Lihat bagaimana keberkahan. Fa yauma idzin ta'kulul 'isabatu minar rumanah wa yastadhilluna bikihfiha wa yubaraku fir risli hatta anna al-likhata minal ibli la takfil fi'ama minan nasi واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس. Keberkahannya, pada masa itu sekelompok orang akan merasa cukup dengan memakan satu buah delima. Jadi satu buah delima dimakan oleh sekelompok orang. Ya, kalau sekarang satu buah delima, satu orang pun kurang. Ya, subhanallah, ini berkah. Lihat, sekelompok orang merasa cukup, kenyang, sekelompok dengan memakan satu buah delima. Lihat, ketika ada berkah. Ya. Kemudian selain itu, kulitnya pun bisa dibuat teduh buat mereka. Berteduh di bawah kulit delima, gede delimanya. Subhanallah. Bismillah. Kemudian air susu diberkahi. Air susu diberkahi. Sampai-sampai kata Rasul, sekali peras seekor onta dapat mencukupi banyak orang, dan sekali peras susu seekor sapi dapat mencukupi manusia, bahkan kabilah, satu kabilah. Sekali peras, ya Allah, sekali peras, akhi, ya, bercurah keberkahan. Dan sekali peras susu seekor domba dapat mencukupi satu kabilah. Allahu Akbar. Kalau sekarang sekali peras satu orang kurang, maning mang lagi. Ya kan? Kita kalau ke Mekah ada tuh city tour, ada onta kasih kurang akhi satu gelas, tambah lagi.
Ya. Ini satu kabilah. Subhanallah. Ini karena apa ya, ikhwan? Ketika Allah turunkan keberkahan pada rizki, Allahu Akbar, luar biasa. Ya. Hadis yang kedua, ikhwan, Allah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, laula banu Israil lam yakhbus at-ta'am wa lam yahnaz al-lahm, muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis ini, kalau bukan karena ulahnya Bani Israel, niscaya makanan itu tidak akan pernah basi dan daging itu tidak akan membusuk. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Di Bani Israel ini kaum yang dari dulu bermasalah ini, Pak. Ya. Sampai sekarang Bani Israel. Antum lihat sekarang ya, kekejaman ditampakkan oleh Bani Israel. Dan Rasulullah SAW menghabarkan pada kita, kalau bukan karena ulahnya Bani Israel, makanan nggak jadi busuk, makanan nggak basi, dan daging nggak jadi busuk. Gimana ceritanya, ya, ikhwan? Bani Israel dikasih burung salwa dan alman. Alman itu makanan yang sangat-sangat nikmat, lezat. Tinggal ngambil saja di pucuk-pucuk pohon. Nikmat sudah. Makan dari langit. Allah kirimkan salwa. Tapi dijelaskan sama ulama ya, bahwa syaratnya itu atau aturannya yang diberikan pada Bani Israel, tidak boleh memakan lebih. Boleh makan, ambil burung, tapi secukupnya di hari itu. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Tapi mereka rakus. Disimpan, akhirnya busuk. Itu. Ini sebagaimana disebutkan sama Al-Imam Al-Baghawi ya dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil tentang perbuatan mereka ini. Jadi Allah menghukumi mereka ya, sehingga daging-daging yang mereka simpan itu menjadi apa? Busuk. Daging yang mereka simpan menjadi busuk. Baik. Jadi mau berkah itu kembalinya kepada taat sama Allah sebenarnya. Ya. Makanya kalau ingin berkah itu kembalinya kepada iman dan takwa. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan curahkan keberkahan-keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Sebaliknya kalau maksiat, dihilangkan keberkahannya. Contoh maksiat apa? Riba. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba. Wa yurbi as-sadaqat, dan Allah menumbuhkan sedekah. Tidak ada orang yang mengkonsumsi riba hidupnya bahagia. Bahagia zahir, batinnya tersiksa. Mungkin bahagia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tapi lihat, habis itu keluarganya dan anak-anaknya hidup dalam keadaan yang jauh, tidak bahagia. Karena apa? Karena tidak mencari keberkahan. Tidak, Allah hilangkan keberkahan. Allah hilangkan keberkahan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, keduanya mendapatkan hak khiyar majlis selama belum berpisah. Hak khiyar majlis, ketika ada aib bisa dikembalikan, ketika lupa, misalkan sudah beli nyesel, balik lagi. Misalkan antum ada Abu Alif enggak? Contohnya Abu Alif biasanya.
Abu Alif beli sama seseorang, masih di majlis, ternyata istrinya sudah beli barang itu double-double. Nah, dia balikin, boleh kan? Selama di majlis. Insyaallah nanti kita bahas di Umdatul Ahkam tentang Kitabul Buyu'. Kitabul Buyu'. Nah, itu ada pembahasan masalah fikih muamalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu mendapatkan hak khiyar selama belum berpisah dari majlis. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan aib, burika lahum fi bai'ihima, diberkahilah untuk keduanya, baik keduanya, jual beli keduanya, hartanya berkah. Karena apa? Karena dia jujur, karena dia baik, karena dia taat. Wa in kadzaba wa katama, ya, muhiqat barakatu bai'ihima. Tetapi jika keduanya bohong, dusta, menyembunyikan aib, akan dihilangkan keberkahan dari jual belinya. Lihat, maksiat itu akan membuat harta tidak berkah. Oke? Baik. Hadis berikutnya, ikhwan, yang menunjukkan tentang peranan keberkahan ini penting dalam kehidupan. Jadi prinsip kita orang Islam ini, yang penting berkah itu. Bukan yang penting banyak. Bukan yang penting panjang umur, enggak. Yang penting berkah. Yang penting berkah. Itu prinsip kita. Gimana berkah? An Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridai beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta harta. Fa'atani, kemudian Rasul kasih kepadaku, Rasul memberikannya kepadaku. Tsumma sa'altuhu fa'atani, setelah itu aku minta lagi, Rasul pun memberikan lagi kepadaku. Tsumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi kepada beliau dan Rasul kasih lagi. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Wahai Hakim, Hakim bin Hizam, sesungguhnya harta ini seperti buah yang hijau dan manis, yang segar. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang mengambilnya dengan tidak rakus, tidak tamak, akan diberkahi. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Tetapi siapa orangnya yang mengambil harta dunia dengan rakus dan tamak, tidak akan diberkahi. Wa kalladhi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah? Tafsirannya adalah yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Jangan ditafsirkan salah. Sebagian orang tafsirkannya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika minta-minta ngambilnya dari atas. Ini tafsir bahlul ya. Nah, jadi banyak orang nafsirkan, diantaranya ini tafsir salah. Maksud tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang memberi lebih baik daripada yang meminta, karena dilihat dari redaksi di atas hadis tadi. Qala
Hakim, kemudian Hakim bin Hizam berkata, ya Rasulullah, fakultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang jiwa engkau berada di tangannya, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya, aku tidak akan meminta kepada siapapun setelah engkau meminta sesuatu sampai aku meninggalkan dunia, sampai aku berpisah dengan dunia. Kita pasti berpisah dengan dunia. Hakim bin Hizam menepati janjinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak minta-minta lagi. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran, ikhwah yang Allah muliakan, ya, bahwa qanaah, merasa cukup, ini mendatangkan keberkahan. Ya, qanaah dan merasa cukup mendatangkan keberkahan. Kata ulama, kalau antum ingin jadi raja, qanaahlah dalam dunia. Jadi raja. Qanaah itu tidak ada pikiran melihat harta orang, nggak tertarik dengan harta orang, nggak peduli dengan harta orang. Ya, qanaah itu dia lebih dari raja, lebih hebat dari raja. Walaupun nggak punya rumah, walaupun tinggalnya di mana? Iya, walaupun nggak punya harta, kalau qanaah dia raja, akhi. Subhanallah. Ini kata ulama. Karena kekayaan itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Masya Allah. Mungkin orang yang tidak punya rumah, yang tinggal di masjid, jauh lebih berkah daripada kita, ya, yang punya rumah. Jadi ikhwanya Allah muliakan, keberkahan ini berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi menganjurkan kita untuk memiliki sifat qanaah. Kalau tamak, ya, nyerobot harta orang, nggak berkah. Jadi kalau ingin berkah, belajar sifat qanaah. Belajar sifat qanaah. Baik. Isya jam berapa ya, saya minta maaf. Berapa menit lagi? 7 ya. Nah, satu hadis lagi, ikhwan. Hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ra'aitu al-jannah fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kata Rasul, aku melihat surga, kemudian aku berusaha untuk mengambil buah anggur. Seandainya aku bisa mengambilnya, niscaya kalian bisa memakannya selama dunia ini ada. Selama dunia ini ada. Jadi setangkai anggur itu bisa mencukupi manusia sampai hari kiamat. Subhanallah. Itulah keberkahan. Ya. Jadi keberkahan ini penting sekali, ikhwan yang Allah muliakan. Ya. Jadi bukan yang penting banyak, tapi yang penting berkah. Makanya kalau orang doa berkah ke kita, senang kita. Barakallahu fiik. Atau kita doain orang, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah berkahi. Karena penting. Nah, azan dulu ya, habis itu kita lanjutkan insyaallah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Baik, ikhwah yang Allah muliakan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu ta'aman fi sittati nafarin min ashabihi. Aisyah menghabarkan Nabi SAW pernah makan bersama 6 sahabat, ya, dengan 6 sahabatnya. Faja'a a'rabiyyun fa'akalahu biluqmataini. Datang Arab Badui. Kemudian dia menghabiskan makanan itu dalam 2 kali suapan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innahu law kana dzakara ismallahi lakafakum." Kata Rasul, sungguh seandainya dia menyebut nama Allah, makanan yang dia makan cukup untuk memenuhi kalian semua. Ya. Jadi dimakan sama A'rabi sekaligus 2 kali suapan. Itu 2 kali suapan itu cukup untuk 6 orang. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa basmalah mendatangkan berkah. Ketika mau makan bismillah, kita nyebutkan apa? Bismillah, Allah kasih keberkahan. Ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan satu bisa mencukupi 2 orang. Makan untuk 2 orang bisa mencukupi 4 orang. Jangan khawatir, jangan merasa kurang. Kita kalau punya makanan 1 piring, saudara kita nggak punya, kita kasih berdua, kita pisah bagi 2, itu cukup. Dan itu mendatangkan berkah. Sebagian orang menyangka ketika ngasih orang berkurang. Ya, justru ketika kita ngasih orang, justru berkah di situ. Ya, makanan 1 orang bisa mencukupi 2 orang. Ketika dia kasih, Allah datangkan keberkahan. Nah, ini keberkahan. Cara pandang Islam, cara pandang yang Allah sebutkan dan Rasulullah SAW sabdakan, ini tidak dipahami oleh sebagian orang di masa sekarang. Karena hidup materialistis tadi. Ya, bagaimana mencukupi 2 orang? Masih lapar dong. Enggak, kasih berkah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, karena waktunya tidak cukup panjang soal masalah ini, Ana akan memberikan keterangan ada beberapa tempat dan waktu yang diberkahi sama Allah. Tapi Ana sebutkan poin-poinnya saja, karena waktunya tidak cukup. Ya.
supaya kita hidup lebih berkah. Ada tempat-tempat yang diberkahi, kita harus sabar di situ. Ada waktu-waktu yang diberkahi, kita cari waktu itu. Kita gunakan sebaik-baiknya. Tempat-tempat yang berkah, yang pertama Masjidil Haram. Dalilnya disebutkan oleh Quran dan Sunnah. Masjidil Haram ini tempat yang berkah. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang keempat, masjid-masjid kaum muslimin secara umum. Masjid-masjid kaum muslimin secara umum. Di antara masjid ini, Masya Allah, ada orang yang hidupnya di masjid terus, berkah itu. Ya, Allah pasti berkah. Hidupnya ibadah terus, Masya Allah. Maksudnya dekat dengan Allah. Di masjid itu mubarakah. Masjid-masjid itu tempat yang berkah, bahkan tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau misalkan antum yang bangun masjid, Masya Allah, hartanya diberkahi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, kasih rizki buat bangun masjid. Amin. Jadi kalau punya rizki, jangan buat jalan-jalan. Mati sebentar kita, ya, kumpulin, beli tanah, wakafkan, bangun masjid. Masya Allah. Ya, sepetak masjid. Ana lihat sebagian masjid, Masya Allah, dibangun sama ikhwan penuh. Tidak ada sekarang masjid kosong, akhi. Allah sampai iri kita. Masya Allah, punya hartanya berkah. Hartanya berkah. Ya. Jadi melihat harta berkah orang itu, Masya Allah. Coba kalau orang itu tidur, pahalanya nyampe enggak? Nyampe. Orang yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nyampe pahalanya. Ketika dia meninggal, terus mengalir pahalanya. Diisi dengan taklim, kajian sunnah lagi. Masya Allah. Berkah tidak? Berkah. Ya. Nah, makanya kita berdoa sama Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada hidup kita dan harta kita. Kemudian Madinah juga berkah, negeri Syam juga berkah, negeri Yaman juga berkah. Jadi kita tidak bahas. Berikutnya waktu-waktu yang diberkahi, ya Pak. Waktu-waktu yang diberkahi. Ada waktu-waktu 24 jam atau dalam sepekan atau dalam setahun, itu ada waktu-waktu yang berkah. Waktu yang paling berkah adalah bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi bulan Ramadan bulan yang berkah. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Amin. Yang kedua, al-ashru min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kita harus punya tanggalan sesuai dengan tanggalan Hijriyah. Kita harus hafal. Kemudian kita ingat-ingat kapan masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, Ramadan kapan, supaya siap mendapatkan keberkahan. Kemudian yang ketiga, Yaumu Asyura. Hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa insyaallah? 10 Asyura, ya. Berapa hari lagi? Hah? Iya. Selasa. Insyaallah Selasa. Iya. Berkah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Asyura, yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa 1 tahun sebelum. 1 hari berkah. Masya Allah. Ya. Diingatkan, keluarga diingatkan, insyaallah kita akan berjumpa dengan hari Asyura. Sama-sama puasa. Yang keempat, hari Jumat, Yaumul Jumu'ati. Ini hari berkah. Kata Rasulullah SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'at. Yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha.
Sebaik-baik hari matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari itu Adam dicipta, dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga. Dan di hari itulah hadis yang lain Rasul menghabarkan pada kita ada satu waktu yang ketika hamba berdoa kepada Allah di saat tersebut Allah kabulkan doanya. Para ulama banyak mengatakan di sore hari, ya, di akhir waktu hari Jumat, ya. Nah, kemudian yang kelima, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ini waktu turunnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki doa, persiapkan doa terbaik di waktu tersebut. Kemudian waktu sahur. Ya. Waktu sahur. Kemudian ada di beberapa makanan. Nah, tentang makanan sekarang. Makanan juga ada makanan-makanan yang diberkahi. Contohnya apa? Siapa yang bisa ngasih tahu? Ya? Korma. Korma apa? Ajwa. Korma ajwa berkah. Iya. 7 hari makan di pagi, 7 butir makan di pagi hari. Kata Rasul tidak terkena sihir, tidak terkena racun. Tidak termudaratkan maksudnya. Yang kedua, air Zam-Zam. Ma'uz Zam-Zam, air Zam-Zam. Ya, kata Rasul innaha mubarakah. Dia diberkahi. Jadi Zam-Zam itu diberkahi. Yang ketiga, kambing. Nah, punya kambing juga berkah itu. Ya. Kambing berkah. Jadi jangan khawatir makan kambing. Berkah. Rasul bilang ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Di dalamnya ada keberkahan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fiha barakah. Hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah al-hadis as-sahihah. Kemudian berikutnya makan berkumpul. Makan kumpul. Itu juga mendatangkan berkah. Ya, makan berkumpul berdua misalnya sama suami istri berkah itu, akhi. Satu piring berdua nggak masalah. Saling suap-suapan sampai tua. Satu piring berkah, akhi. Nah, apalagi sama ikhwan satu nampan berkah. Kemudian makannya dari sisi ini berkah. Makan makanan dari sisi bukan dari tengah. Ini enggak sesuai sunnah. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi dan Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Kata Rasul, al-barakatu tanzilu wasata ta'am. Keberkahan turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafataihi. Makan dari sisi-sisinya. Wala ta'kulu min wasatihi. Jangan makan dari tengah-tengah. Jadi kalau makan ya dari sisi ya, apalagi lauknya sama, kecuali lauknya beda ya. Tengah-tengah daging kambing, pinggir daging kambing, antum jangan ngambil tengah ya, ngambil pinggir. Nah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pinggir-pinggir makan itu, sunnahnya begitu. Kita jumpai sebagian ikhwah yang makannya rakus, tengah diambil sama dia. Nah, dari pinggir. Ya, kata Rasul, fakulu min hafataihi, makan dari sisinya, dari pinggir-pinggirnya. Ini sunnahnya. Yang berikutnya, la'qul asabi' ba'dal akl. Jilati makanan. Jilati apa? Jari setelah makan. Nah, hadisnya panjang juga, lumayan ini ikhwannya. Idza saqata luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal ya'kulha wa la yad'aha li syaitan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila makanan jatuh, ya, ambil, bersihkan, kemudian makan, jangan biarkan untuk syaitan. Juga tidak ada kalimat sebelum 5 menit, nggak ada. Berarti kalau sudah 5 menit nggak boleh gitu. Nah, ya,
Ambil walaupun telah 5 menit. Kalau jatuh. Terus dibersihkan, makan. Kata Rasul, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian enggak tahu dari mana di makanan itu ada berkahnya. Nah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil, bisa jadi yang jatuh itu berkah di situ. Ya. Lihat, ambil, makan. Subhanallah. Nah, ini banyak sekali ikhwan ya tentang keberkahan. Anda kira cukup ya kita bahas sampai sini. Waktunya tidak mencukupi untuk dibahas panjang. Masalah keberkahan ini banyak sekali. Belum kita bicara tentang masalah bid'ah dalam keberkahan. Ngalap berkah. Nah, ada hadis-hadis bid'ah, hadis-hadis dhaif, bahkan palsu dibuat untuk nyari berkah. Nah, kita yang sunnah-sunnah saja banyak, akhi. Ya. Nah, mudah-mudahan manfaat dan alhamdulillah kita mempelajari Quran dengan mempelajari Islam dengan Quran dan Sunnah. Tadi kata Abu Ali ya, berkata faqad an'amallahu alayya bi ni'matain. Allah telah memberikan padaku 2 nikmat. La adri ayyuhuma afdal. Saya enggak tahu mana yang lebih utama. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyyan. Apakah nikmat yang pertama Allah kasih hidayah kepada Islam, atau nikmat yang kedua Allah enggak jadikan aku menjadi haruri, menjadi khawarij? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.